lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, Masya Allah ya. Dan sekarang sama-sama yuk kita akan mendengarkan kisah Nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guruku Syekh Fikri Thorik. Dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Penyakit hati mendatangkan kezoliman. Berikut kisahnya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kisah Nabi, ya salam. Ojo menengah ya apa ini? Bicara semua, ya salam. Gimana Ramadannya? Oh, tentunya Ramadan kita lebih nikmat kali ini dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Dan kali ini kita akan mengisahkan sebaik-baik kisah, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, kisah itu turunnya berangsur-angsur kisahnya. Ada beberapa nabi dikisahkan di suratul Baqarah, ada diulang kembali di surah Hud, ada nabi yang dikisahkan hanya di beberapa surat saja. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kisah itu dalam satu surat, berurutan ayatnya dalam surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa surat Yusuf adalah surat Makkiyah. Surat dalam Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau surah Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah. Sementara kalau surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat ya salam. Dikabarkan surah Yusuf ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah menghadapi ujian-ujian yang sangat berat. Setelah proses pemboikotan di Mekah, kemudian wafatnya Abu Talib, dilanjutkan oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif. Bagaimana masyarakat Taif menyambiti Nabi SAW dengan batu-batu. Para budak dan anak kecil mereka diperintahkan oleh para tokoh-tokoh di Taif. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam
memaafkan mereka, bahkan mendoakan hidayah untuk anak keturunan mereka. Sepulangnya dari Taif, setelah menghadapi ujian-ujian yang berat sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surah Yusuf yang menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah semangat mendakwahkan dinul Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kendor dalam dakwahnya, tidak pernah surut semangatnya. Tapi Allah ingin terus menyemangatkan lebih lagi bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena surah Yusuf yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang mengalami syiddah ba'd syiddah ba'd syiddah. Ujian berat. Namun berakhir dengan kesuksesan yang teramat sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Sadaqallahul azim. Di ayat yang ketiga dari surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika." Sesungguhnya kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasasi, sebaik-baiknya kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang mana sebelumnya engkau belum mengetahui kisah tentang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Yusuf yang berkaitan kisahnya dengan ayahanda Nabi Yaqub alaihi wassalam, Allah mengawali dengan kisah Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi dengan mimpi yang sangat indah. Beliau menyaksikan ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Nabi Yusuf menyaksikan mereka itu semua sujud padanya. Artinya memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang letaknya di atas kepala manusia pada umumnya, kali ini sengaja turun dan untuk memberikan penghormatan terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dengannya Allah berfirman, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin
wahai ayahku, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud padaku ayah. Nabi Yusuf tidak bercerita kepada keluarga besarnya, hanya mengisahkan mimpinya kepada ayahnya tercinta. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menjawab sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-5 dan ke-6 dari surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Hai putraku Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Maksudnya abang-abangmu yang 10 orang itu. Maka mereka akan membuat tipu daya untuk menghancurkanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan sebagai penggoda manusia, sebagai pengadu manusia adalah benar-benar musuh yang nyata. Dan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam setelah memesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan kepada yang lain, barulah mengartikan mimpinya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan demikianlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihmu. Artinya memilihmu menjadi nabi dan utusannya. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dan Allah akan mengajarkanmu cara menerjemahkan mimpi. Ta'wil, bukan menafsirkan, ta'wil. Jawaban pasti dari mimpi setiap orang. Kau akan mengetahuinya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Dan Allah akan menyempurnakan atasmu nikmatnya. Wa ala ali Yaqub. Dan kepada keluarga besar Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kama atammaha ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya atas kedua ayahmu, maksudnya kakekmu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi pada saat itu abang-abangnya Nabi Yusuf yang biasa mereka mengembala kambing bersama, ternyata di luar mereka digoda oleh syaitan. Untuk apa? Untuk hasud kepada Nabiullah Yusuf. Sebagaimana syaitan pernah menggoda Qabil agar membunuh Habil. Na'udzubillahi min dzalik. Mulailah mereka berbincang-bincang sesama mereka. Ini Yusuf ini dengan adiknya Bunyamin lebih dicintai dibanding kita oleh ayah kita. Padahal kita ini lebih kuat. Kita ini lebih manfaat untuk ayah. Mereka tidak bisa bikin apa-apa, katanya. Sudah, kita bunuh saja Yusuf. Nah ini, di antara mereka ini. Kita bunuh saja Yusuf. Atau kita buang dia ke negeri yang jauh. Supaya dia tidak bisa dilihat lagi oleh ayah kita. Ada lagi yang bilang, nah ini yang masih mending. Sudah, walaupun mending, zalim juga. Mendingan kita jangan bunuh dia atau apa-apain dia. Udah kita buang aja dia ke sumur tua. Tuh ada sumur tua. Kita buang dia ke sumur yang dalam. Selebihnya kita biarkan. Kalau nanti ada orang yang mau bawa dia ke negeri yang jauh, kita biarkan. Singkat kisah, datanglah ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam datang kepada ayahnya, kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ini semua ada di ayat-ayat surah Yusuf. Akhirnya pada saat itu mereka datang dan mereka katakan, wahai ayahanda,
titipkan Yusuf bersama kami. Kami ingin menyenangkan Yusuf. Kami ingin bawa main-main Yusuf. Kata ayahnya, jangan. Aku takut nanti kalau Yusuf dibawa oleh kalian, sementara kalian asik bermain sesama kalian, terus nanti Yusuf dimakan serigala gimana? Nah, ini akhirnya menjadi ide mereka. Disinilah ulama menjelaskan kepada kita, apabila kita hendak menasehati sesuatu, jangan menyebut nama kemungkaran, sehingga tidak menjadi apa? Tidak menjadi ide bagi orang yang berbuat kemungkaran. Pelajaran buat kita semua. Akhirnya mereka terus berusaha agar ayahnya mengizinkan. Ayah, kenapa tidak percaya pada kami? Ayah, berikan Yusuf pada kami. Kami akan menyenangkan Yusuf. Diizinkan pula sama ayahnya. Dan Yusuf memang ingin bermain dengan abang-abangnya. Yusuf hatinya bersih. Tidak pernah merasa abangnya punya hasut sama dia, tidak ada. Hatinya bersih para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dipakaikanlah oleh ayahnya baju pakaian dalam gamisnya Nabi Yusuf dengan pakaian gamis daripada Nabiullah Ibrahim kakeknya alaihi salatu wassalam. Kemudian dipakaikan jubahnya pula. Dan pagi-pagi benar mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mereka katakan kepada ayahnya, ayah titip sama kami. Kami pasti menjaga Yusuf. Tidak mungkin ada yang melukai Yusuf. Betapa kejamnya mereka mengkhianati orang tua. Kemudian setelah mereka keluar dari negerinya, sudah tidak dalam pandangan ayahnya. Saat itu mereka mengeroyok Nabiullah Yusuf. Mereka mencela, bahkan ada riwayat mereka memukul-mukuli Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam meneteskan air matanya melihat kezaliman abang-abangnya. Bukan karena merasakan sakit pukulan itu, tapi karena kasihan kepada abang-abangnya yang menyiksa dan menzalimi seorang nabi dari Nabi Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf berusaha menjelaskan kepada mereka untuk menghentikan kezaliman ini. Dan Nabi Yusuf berjanji akan memaafkan, mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak hiraukan. Hingga sampailah mereka membuang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ke sumur yang sangat dalam. Begitu mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur yang sangat dalam, rasa belas kasihan mereka hilang kepada adik tercinta ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Yusuf. Begitu masuk ke dalam atau ke dasar sumur, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kembalilah abang-abangnya ini ke rumah dalam keadaan meneteskan air mata. Dan waktu itu abangnya sempat ngambil jubahnya Nabi Yusuf, tapi pakaian gamis dalamnya Nabi Yusuf tidak terbawa oleh mereka. Jubahnya Nabi Yusuf, pakaian luarnya Nabi Yusuf, gamis juga. Saat itu apa? Dilumuri darah kambing atau darah domba yang mereka gembala itu. Kemudian mereka katakan, ayah, Yusuf dimakan serigala. Padahal bohong. Itu darah domba. Ayahnya bilang, kalau dimakan serigala kok bajunya tidak robek? Kalian dusta semua. Tidak, ayah. Kami tahu kau tidak akan percayakan pada kami, ayah, berita ini. Disinilah awal hilangnya Nabi Yusuf dari Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya salam. Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thorik ya.
kisah demi kisah sudah disampaikan kepada kita ya. Masya Allah, semoga setiap kisah yang disampaikan oleh guru kita ini bisa menjadi suri tauladan buat kita, Masya Allah ya, dan jadi ilmu buat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.